sakit apa nak? Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar. Sabar ya nak ya. Aku Ajes dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Masuk. Pak Megan, taruhlah. Untuk itu ya apa Mas? Bisa ditunggu atau masih butuh beberapa waktu? Baik. Sekarang saya akan pindah lagi mencoba menghubungi kembali Pak Abdul. Pak Abdul sudah tersambungkah bersama kami kembali? Iya, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Pak Abdul, kami lanjutkan kembali perbincangannya. Jadi kalau menurut anak Bapak, kronologinya seperti apa Pak waktu kejadian hingga akhirnya anak Bapak bisa selamat? Ya karena anak saya ini jadi kebetulan dia, kalau menurut ceritanya ya, dia tertidur di musola itu, ada di tengah posisinya tertidur. Kemudian terjadilah itu, roboh itu. Nah, jadi dia waktu teman-temannya sholat 2 rakaat, dia masih tidur gitu, gak ada yang bangunin gitu. Jadi ketika roboh itu, dia kaget, banyak orang lari, ikut lari, ternyata mungkin ya kesenggol, akhirnya terjatuh, apa pingsan atau gimana ya, mungkin terjatuh. Nah, terjatuhnya ini Allah masih menyayangi, Allah masih memberikan anak saya hidup gitu ya. Ada tertimpa beton itu hanya sekitar 25 cm gitu ya, Mas. Tidak sampai ambruk, tapi hampir apa ya, kalau misalkan ada getaran itu akan bahaya ini. Jadi bahkan ketika ada gempa itu turun katanya. Asalnya hanya bisa begini, akhirnya bisa hanya miring begini. Oke. Jadi memang sedekat Tapi itu antar untungnya jarak betonnya Pak ya? Iya, ya. Pak, lalu bagaimana dengan kondisi psikologisnya, kondisi mentalnya? Apakah ada trauma yang dialami Pak? Alhamdulillah. Saya bersyukurnya itu karena dia selama kejadian ini dia apa pingsan atau tertidur atau gimana gitu, sehingga dia tidak mengetahui suasana mencekamkan ketika itu gitu ya. Bahkan dia bermimpi jalan-jalan sehingga tidak merasa haus, tidak merasa lapar karena tertidur gitu katanya. Sehingga ya coba saya bayangkan, coba dia sadar gitu, mungkin dia akan frustasi, takut, mungkin akan berteriak-teriak gitu ya. Tapi karena dia tertidur sehingga ya ketakutan itu ya nggak ada, karena dia bermimpi katanya berjalan-jalan, naik truk, naik apa katanya, naik mobil katanya. Aduh, ya Allah. Ya, alhamdulillahnya berarti sekarang saat ini Al-Fatih sudah bisa dirawat begitu Pak ya, karena selama proses pencarian kemarin ternyata tertidur begitu ya Pak sampai akhirnya ditemukan. Semoga proses pemulihannya bisa lebih cepat. Terima kasih Pak Abdul atas waktunya, atas cerita yang sudah dibagikan Pak Abdul. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.